Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidi Suryatama dari program studi S1 Peternakan, Fakultas Peternakan dan Pertanian. Izinkan saya untuk membawakan video profil dari Kelurahan Palepon. KKN pada tahun ini cukup berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Seperti yang kita ketahui, pada tahun ini kita sedang menghadapi musim pandemi COVID-19. Maka, KKN pada tahun ini dilakukan di desa masing-masing dengan tentunya tetap menerapkan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Adapun tema KKN pada tahun ini yaitu pemberdayaan masyarakat di tengah pandemi COVID-19 berbasis pada pembangunan berkelanjutan SDGs. Program yang akan saya laksanakan pada KKN tahun ini yaitu yang pertama adalah pembuatan pupuk organik cair dengan menggunakan limbah air cucian beras. Yang kedua yaitu sosialisasi pembuatan hand sanitizer secara mandiri. Adapun latar belakang saya adalah memilih program pembuatan pupuk organik cair dikarenakan pada RT 2 RW 3 Kelurahan Palepon banyak terdapat warga dan masyarakat yang memiliki kebun pada lingkungan rumahnya. Maka dari itu saya sebagai mahasiswa peternakan ingin menciptakan solusi yang ramah lingkungan serta dapat memanfaatkan limbah menjadi bahan yang memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi dan juga diharapkan dapat menghemat pengeluaran. Air cucian beras merupakan limbah yang selama ini banyak terbuang. Pada setiap rumah tangga, setidaknya pada setiap 1 hingga 2 hari pasti memasak beras yang mengakibatkan terdapat limbah air cucian beras pada rumah tangga tersebut. Maka dari itu, saya berinisiatif untuk menciptakan sebuah pupuk cair dari air cucian beras sehingga air cucian beras lebih dapat dimanfaatkan dan tidak terbuang di lingkungan. Sedangkan untuk program yang kedua yaitu sosialisasi pembuatan hand sanitizer, alasan saya dalam memilih program tersebut dikarenakan pada musim pandemi COVID-19 seperti ini, kita masih sering banyak bersosialisasi di masyarakat. Sementara protokol kesehatan yang diterapkan pemerintah yaitu tetap menjaga jarak dan mencuci tangan. Karena mencuci tangan dinilai cukup sulit, maka kita dapat hanya cukup untuk menggunakan hand sanitizer. Permasalahan yang terdapat pada RT 2 RW 3 Kelurahan Palepon yaitu banyaknya masyarakat terdampak COVID-19 terutama pada sektor ekonomi. Selain itu, di masa new normal kali ini, masyarakat seperti masih tidak menghiraukan himbauan pemerintah untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Padahal di zona di Kecamatan Pedurungan termasuk dari zona merah COVID-19. Dari data yang didapat pada RT 2 RW 3 Kelurahan Palepon sudah terdapat 3 orang yang meninggal akibat COVID-19. Maka dari itu perlu untuk kita terus menjaga protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID-19. Selain itu, permasalahan yang terdapat pada RT 2 RW 3 Kelurahan Palepon yaitu masih banyaknya terdapat lahan yang belum dimaksimalkan secara baik oleh warga maupun perangkat kelurahan. Selain itu, terdapat pula banyak tanaman yang tumbuh kurang subur pada RT 2 RW 3 Kelurahan Palepon. Maka dari itu, saya berinisiatif untuk membuat pupuk organik cair berbahan dasar limbah rumah tangga yaitu air cucian beras yang mudah dan dapat untuk dilakukan sendiri di rumah dan untuk dapat menghemat pengeluaran. Berhubungan pula dengan permasalahan yang pertama yaitu masyarakat dapat lebih menghemat pengeluaran untuk bahan-bahan seperti pupuk untuk dapat menghemat pengeluaran ekonomi. Selain kedua hal tersebut, masyarakat takut untuk keluar rumah karena takut terpapar oleh COVID-19. Maka dari itu, saya berinisiatif untuk menciptakan pupuk yang mudah dibuat sendiri di rumah, serta memiliki manfaat untuk dapat menyuburkan tanah. Bahan-bahan yang digunakan pun sangat mudah untuk didapat dan dapat dilakukan pembuatan sendiri di rumah.
Pada RT 2 RW 3 Kelurahan Palebon, lokasinya juga terbilang cukup strategis, di mana lokasi dari RT 2 RW 3 Kelurahan Palebon cukup dekat dengan sektor keamanan, pendidikan, dan kebutuhan pokok. Seperti contohnya yaitu dekat dengan SD Palebon 03, selain ada Majapahit, beberapa macam restoran, dan kantor polisi serta rumah sakit. Potensi wilayah RT 2 RW 3 Kelurahan Palebon Semarang yaitu dapat terbilang cukup dekat dengan kota. Maka dari itu, harga tanah di RT 2 RW 3 Kelurahan Palebon dapat naik setiap tahunnya. Selain itu, pada RT 2 RW 3 Kelurahan Palebon terdapat banyak organisasi-organisasi masyarakat seperti PKK dan Karang Taruna yang aktif berkontribusi bagi masyarakat. Sebelumnya perkenalkan Mas, nama saya Yudi Suryatama dari Fakultas Peternakan Universitas Diponegoro. Saya akan melakukan sosialisasi tentang bagaimana membuat pupuk organik cair dari air cucian beras, Mas. Nah, seperti yang saya lihat kan di rumah Masnya banyak tanaman. Oh iya. Jadi selain dapat menghemat, Mas, Mas dapat membuat pupuk organik cair sendiri di rumah dengan bahan yang mudah ditemukan, Mas. Iya, bahannya apa ya, Mas? Bahannya itu cukup mudah, Mas. Kita cuma butuh E4 pertanian sama air cucian beras, lalu gula merah cair, Mas. Tuh, kegunaan dari air cucian beras sendiri apa ya, Mas? Nah ini, Mas, bisa dibaca di sini. Air cucian beras itu menghasilkan beberapa mikroorganisme yang bermanfaat untuk pertumbuhan tanaman seperti bakteri Pseudomonas fluorescens yang membantu pertahanan tanaman yang menghadapi serangan penyakit terutama pada bagian akar. Selain itu,
pupuk organik cair ini berdasarkan hasil penelitian dapat mempercepat pertumbuhan daun dan akar pada tanaman tersebut. Cara membuatnya cukup mudah. Yang pertama yaitu Mas harus menyiapkan air cucian beras. Pasti di rumah Masnya kan banyak sisa-sisa air cucian beras, Mas. Hanya butuh 1 liter. Setelah itu menggunakan ini Mas 4 pertanian sebanyak 100 ml dan 100 ml gula merah cair. Kemudian semuanya dimasukkan ke dalam botol dan dibuat suasana anaerob. Suasana anaerob itu suasana yang kedap udara, Mas. Jadi ntar bisa botolnya ditutup rapat seperti itu, Mas. Kemudian disimpan dalam tempat yang tidak terkena sinar matahari secara langsung dan diperam atau disimpan selama 7 hingga 10 hari. Untuk penggunaannya nanti setiap 250 ml dari pupuk organik cair tersebut dicampurkan dengan 1 liter air dan disiramkan pada tanaman pada waktu menyiram tanaman. Seperti itu, Mas, cukup mudah dilakukan. Sangat mudah sekali, Mas ya. Saya harapannya untuk dapat diterapkan di rumah ya, Mas. Perkenalkan, Mas, nama saya Didi Suratama dari Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro. Kali ini saya akan sosialisasi tentang cara pembuatan hand sanitizer mandiri di rumah, Mas. Cara bahan-bahan yang digunakan itu cukup mudah dan murah, Mas. Kita hanya menggunakan isopropil ukuran alkoholnya 99,8%. Kemudian gelas ukur ini bisa menggunakan gelas takar apa aja, Mas. Terus kemudian botol. Nah, sebelumnya saya menggunakan media leaflet ini untuk sosialisasi, Mas. Di sini ada cara membuatnya dan ada keuntungan dalam menggunakan membuat hand sanitizer sendiri. Cara membuatnya itu cukup mudah, Mas. Yang pertama, siapkan semua alat-alat dan bahannya. Kemudian kita menggunakan perbandingan 1:2, Mas. Untuk 1:2-nya itu apa ya, Mas? Yang 1 itu airnya, yang 2 itu isopropil, Mas. Jadi sebagai contoh saya menggunakan 250 ml air, kemudian 500 ml isopropil, kemudian semua itu dicampur, kemudian udah jadi, Mas, dimasukkan dalam botol spray atau botol yang untuk dituang seperti itu, Mas. Untuk keuntungannya sendiri, Mas, membuat hand sanitizer sendiri kan merupakan langkah antisipatif termudah yang dapat dilakukan di era new normal ini, Mas. Seperti kita semua ketahui kan, masyarakat masih banyak bersosialisasi di luar. Jadi sebagai pelengkap cuci tangan itu kita wajib menggunakan hand sanitizer sebelum makan, sebelum bersosialisasi seperti itu, Mas. Selain dapat menghemat, tentu dapat membantu menggerakkan ekonomi masyarakat dengan menjadikan sebagai produk UMKM seperti itu, Mas. Gini, Mas, misal kalau saya ingin membuat hand sanitizer, beli isopropilnya di mana? Kalau isopropil itu cenderung mudah ditemukan, Mas. Itu banyak di toko-toko kimia dengan harga yang ukuran kemasan 1 liter itu dengan harga 25.000 saja, Mas. Ini leafletnya untuk Masnya. Masih ya, Mas? Sama-sama, Mas. Hati main. Permisi, Mas. Mas. Gimana, Mas, testimoninya dari program pembuatan pupuk organik cair yang saya laksanakan kemarin, Mas? Bagus sekali, Mas. Kita bisa lihat contoh dari tanaman ini. Aglonema buat saya. Ini ada yang tumbuh baru ya? Ada yang tumbuh baru di sini. Alhamdulillah. Karena kemarin disiram dari saran Mas Hedi ya kemarin ya. Ini dengan kandungan kemarin ya, Mas ya. Jadi 250 ml dengan 1 liter air, Mas. Dengan takaran seperti itu juga, Mas. Berarti ada yang tumbuh baru, Mas ya. Ini setelah penggunaan berapa minggu, Mas? Setelah 1 minggu, Mas, saya gunakan setiap hari rutin. Berarti cepat juga ya, Mas ya. Itu mengandung apa ya, Mas ya kemarin? Soalnya di air cucian beras itu kan banyak mengandung fosfor, Mas. Baik tanah. Selain itu dari proses fermentasi pupuknya itu kan menghasilkan bakteri Pseudomonas fluorescens. Itu baik untuk akar, baik untuk pertumbuhan daun juga. Mungkin itu yang menyebabkan daunnya cepat tumbuh, Mas. Makasih, Mas. Saya jadi lebih subur, Mas. Saya harapannya ntar sering-sering dipraktekin di rumah sendiri ya, Mas ya? Mas, siap, Mas. Soalnya kan udah ditemukan, Mas. Ya, seperti itu. Makasih, Mas. Nah, gimana, Mas? Kemarin kan saya udah percobaan untuk menggunakan pupuk organik cair saya di sini, Mas. Saya coba siram ke tanamannya Masnya. Terus kira-kira ada perkembangan apa ya, Mas? Bisa dilihat di sini, Mas. Tanamannya tambah seger. Ini daunnya banyak. Alhamdulillah, Mas ya. Kemarin kan Masnya juga saya kasih sampel produk lagi, Mas. Mas, sisanya sudah digunakan untuk nyiram lagi, Mas? Sudah, saya lakukan di sore hari, Mas. Cukup mudah ya, Mas ya. Jadi tinggal 250 ml itu dicampurkan dengan 1 liter air. Kemudian disiramkan tanaman saja. Campurkan ke
tempat penyiraman harus drainase. Kan ini bisa kita lihat semua tanamannya kan seger-seger juga karena dari proses fermentasinya kemudian kan menghasilkan bakteri Pseudomonas fluorescens mas. Itu baik untuk tanah, baik untuk daun juga mas. Jadi harapannya kalau bisa besok lebih dipraktekkan sendiri ya mas ya. Iya, terima kasih mas. Ya, bahan ini kan juga mudah didapat mas. Iya. Terima kasih mas. Ya, terima kasih mas. Sekian video profil dari Kelurahan Palebon RT 2 RW 3 yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Harapan saya semoga program yang saya jalankan berguna bagi masyarakat dan dapat membantu kesejahteraan masyarakat di tengah pandemi COVID-19 ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.